Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan ke bab baru ya, yaitu bab tentang manajemen. Buku ekonomi yang kita pakai seperti biasa, buku ekonomi karangan Alam S ya. Nah, baik, di manajemen apa aja yang harus kita pahami? Yang pertama, apa sih pengertian manajemen atau arti manajemen? Kemudian, fungsi-fungsi manajemen, jenjang atau tingkatan manajemen, dan bidang manajemen. Ya, di sini pengertian manajemen ada yang berdasarkan seni, ada yang berdasarkan ilmu pengetahuan, dan ada yang berdasarkan proses. Ya, kemudian apabila ditinjau dari segi seni, manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, ini menurut Mary Parker. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan atau dari segi ilmu pengetahuan, manajemen adalah bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Dan ini menurut Later Gulick. Sedangkan manajemen menurut proses adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota, serta tujuan penggunaan organisasi ya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi di sini ada manajemen dilihat dari segi seni, ilmu pengetahuan, dan proses ya. Nah, sedangkan level atau jenjang manajemen terdiri dari manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen pelaksana. Atau di sini top management, middle management, atau di sini bisa dikatakan lower management atau manajemen tingkat bawah ya. Nah, di sini bentuknya dalam bentuk piramid. Jadi di paling bawah adalah lower management atau manajemen pelaksana seperti karyawan. Dan ini memang yang paling banyak ya di perusahaan. Kemudian di atasnya adalah manajemen middle atau manajemen menengah. Ini biasanya kepala divisi ya. Dan yang paling atas lagi, yang paling sedikit adalah top manajemen atau manajemen puncak. Di sini salah satu contohnya adalah dewan direksi. Kemudian ada unsur-unsur manajemen. Unsur manajemen terdiri dari man atau manusia, money atau uang, material atau bahan, mesin atau machine, dan methods. Artinya dalam manajemen itu ada pelaksana atau yang dikatakan manusia atau man. Kemudian dalam manajemen juga membutuhkan modal ya yang berupa dana atau uang yang akan digunakan untuk operasional perusahaan. Kemudian memerlukan bahan baku ya atau material dan memerlukan peralatan untuk operasional perusahaan dan menggunakan metode atau cara bagaimana untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi unsur manajemen di sini adalah dalam rangka mencapai goal atau tujuan perusahaan. Nah, sedangkan fungsi-fungsi manajemen, sebetulnya fungsi manajemen ini ada berdasarkan para ahli manajemen ya. Ada berdasarkan Henry Fayol ya, J.R. Terry. Nah, yang paling terkenal adalah J.R. Terry. J.R. Terry itu fungsi manajemennya dengan istilahnya POAC ya, atau planning, organizing, actuating, controlling ya. Nah, pertama kita akan bahas dulu fungsi manajemen yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Dalam perencanaan, kita itu akan menentukan tujuan. Jadi, ketika kita akan menetapkan tujuan yang akan ditetapkan, itu ada dalam sebuah proses fungsi planning atau perencanaan. Nah, setelah perencanaan, kita akan melaksanakan sebuah kegiatan atau menggerakkan manusia untuk bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, namanya actuating atau pelaksanaan. Ya, kemudian oh iya, maaf ya, yang kedua itu organisasi atau organizing, pengorganisasian. Jadi sebelum actuating, itu ada mengeset dulu ya, atau dalam struktur organisasi kita akan menempatkan dulu karyawan sesuai dengan qualified atau keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat, tugas, dan tanggung jawab, serta wewenang, sehingga tercapai suatu kesatuan yang dapat digerakkan untuk mencapai tujuan. Baru actuating ya, atau penggerakannya, atau sebuah kegiatannya. Nah, setelah itu adalah controlling atau pengawasan. Jadi setelah planning menetapkan tujuan, organizing menempatkan semua karyawan sesuai dengan kualifikasinya ya. Kemudian actuating kegiatannya dan ada controlling atau evaluasi atau sebuah pengawasan. Yaitu tindakan meneliti apakah segala sesuatunya telah tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Kemudian bidang-bidang manajemen, ada beberapa bidang. Pertama ada yang dinamakan manajemen produksi. Manajemen produksi ini lebih esensinya terhadap pengelolaan kegiatan produksi dengan baik agar menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Ya, di dalam manajemen produksi akan dilakukan sebuah perancangan sistem produksi dan pengendalian sistem produksi. Dalam perancangan, perusahaan akan merancang produk seperti apa produk yang akan dihasilkan, volume atau jumlah produksinya, dalam proses produksinya, lokasi dan tata letaknya seperti apa, serta rancangan pekerjaan. Sedangkan pengendalian sistem produksi lebih kepada pengendalian mutu produk dan manajemen persediaan bahan baku. Jadi jangan sampai persediaan bahan baku itu over ya atau melebihi dari yang ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran sendiri adalah kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran agar kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produsen ke konsumen dapat berjalan lancar dan memuaskan. Dalam manajemen pemasaran akan dilakukan sebuah riset pasar, ya, segmentasi target dan posisi produk, bagaimana harga promosi dan distribusi produk, serta lebih intinya adalah bagaimana mencapai customer satisfied, ya, atau kepuasan customer. Kemudian yang ketiga adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan pengelolaan dana yang dibutuhkan atau modal yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaan dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Kemudian ada manajemen personalia. Manajemen personalia ini berkaitan dengan bagaimana dia melakukan kegiatan penerimaan pegawai, ya, penilaian pegawai, promosi atau mutasi, serta pemberian motivasi kerja. Atau manajemen personalia ini bisa dikatakan sebagai HRD, ya, Human Resource Development. Kemudian yang kelima adalah manajemen administrasi. Manajemen administrasi ini lebih kepada pelayanan di bidang administrasi, penggunaan alat yang efektif dan kemudahan pada bidang-bidang lain. Ya, nanti untuk selanjutnya kita akan bahas tentang prinsip-prinsip manajemen ya di pertemuan selanjutnya. Jadi manajemen ini kita bagi 2 pembahasannya sama minggu depan. Dan sekaligus nanti kita akan menjelaskan bagaimana sih penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan di sekolah. Terima kasih. Pembahasan dari Ibu cukup sekian. Apabila yang kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.